Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membahas perihal struktur lembaga-lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa lembaga negara di Indonesia terbagi menjadi dua lingkup. Yang pertama ada lembaga negara di pusat, dan yang kedua ada lembaga negara di daerah. Yang di bagian pusat terdapat lembaga-lembaga negara utama yang kewenangannya diatur langsung oleh Undang-Undang Dasar 1945. Di bagian bawahnya terdapat lembaga-lembaga yudikatif ataupun lembaga-lembaga non-struktural yang mendukung jalannya pemerintahan. Nah, untuk itu mari kita mulai dari bagian atas ataupun bagian pemerintahan pusatnya. Di pemerintahan pusat sesuai yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pertama yang menjadi sumber hukum di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian dari Undang-Undang Dasar tersebut muncul beberapa lembaga negara di pusat. Di antaranya ada MPR yang berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar serta melantik presiden dan wakil presiden. Kemudian yang kedua ada DPR, yakni lembaga legislatif yang menjalankan fungsi legislasi, kemudian fungsi anggaran dan pengawasan. Yang ketiga ada DPD yang mewakili daerah dalam pembahasan kebijakan-kebijakan dan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. Kemudian ada presiden sebagai pemegang kekuasaan ataupun yang dibantu oleh kementerian-kementerian. Kemudian ada MA, MK, dan KY yang menjalankan fungsi yudikatif. Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi. Kemudian ada Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi dan Komisi Yudisial sebagai pengawas etika hakim. Kemudian ada BPK yang berfungsi sebagai pemeriksa dan pengawas keuangan negara. Selain lembaga-lembaga inti, ada juga ataupun selain daripada lembaga-lembaga inti yang tadi seperti presiden, Mahkamah Agung, kemudian BPK, Mahkamah Konstitusi, DPD, DPR, dan lain sebagainya, ada juga lembaga-lembaga non-kementerian ataupun lembaga-lembaga yang terkait dari fungsi pemerintahan seperti ada Bank Sentral ataupun Bank Indonesia, kemudian ada Kementerian Negara, TNI Polri, dan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung seperti Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan lain sebagainya. Kemudian di tingkat daerah ada struktur pemerintahan yang mengatur tentunya mengatur daerah, baik itu di daerah provinsi ataupun daerah kabupaten atau kota. Misalnya kayak gubernur, kemudian DPRD provinsi, ada bupati dan DPRD kabupaten ataupun kota. Nah, ini menunjukkan bahwa Indonesia menganut sistem desentralisasi ataupun otonomi daerah, di mana daerah diberikan kewenangan mengatur urusan pemerintahan tertentu yang tidak tidak secara langsung diatur sepenuhnya oleh pemerintahan pusat. Artinya pemerintahan daerah memiliki wewenang untuk mengatur pemerintahan ataupun otonominya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.